solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Kalau Pak Ustadz Somad mau mendirikan negara khilafah, diusir sama Megawati, diusir. Ini. Mantap. Kalau Pak Ustadz Somad mau mendirikan negara khilafah, diusir sama Megawati, diusir. Ini dia bilang. Pak Ustadz Somad mau diusir sama Megawati. Kalau kalian, mari kita sama-sama menjaga NKRI, karena NKRI ini harga mati ya. Tidak boleh ada orang-orang yang coba merubah negara Indonesia menjadi negara khilafah atau NII. Contoh seperti yang pernah digaung-gaungkan oleh si Ustadz Abdul Somad ini, khilafah. Nah, lihatlah videonya ini ya. Oleh sebab itu, solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Bapak Ibu, ajarkan ke anak-anak sekarang. Hai Ananda, mesti ada dalam keyakinanmu berbaiat kepada khilafah. Mesti ada dalam keyakinanmu akan ada orang yang akan memimpin semesta alam. Kalau tidak, dia akan mati dalam mati jahiliyah. Oleh sebab itu, kita yang mengajarkan saat ini kita lakukan, maka insya Allah walaupun kita mati, dia tetap mengalir sebagai amal jariah. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatul nubuwwah. Itu tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwwah, khilafah ala minhajin nubuwwah. Jika seluruh umat ini tidak memperdulikan khilafah ini, maka dia sudah menyia-nyiakan pesan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi khilafah. Jadi, saudara, khilafah ini tidak cocok di Indonesia ya. Emang Pak Somad nggak pernah jalan-jalan ke Irian Jaya, ke NTT, ya, ke Tarutung, ya, ke Bali. Banyaklah daerah-daerah yang mayoritas Hindu, mayoritas Kristen. Nah, jangan sempat terulang lagi peristiwa-peristiwa kelam di mana pernah Timur Timur sekarang telah berubah menjadi Timor Leste ya. Jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Emang ini Pulau Jawa ini emang bisa ini ya menghidupi rakyatnya kalau ini menjadi khilafah. Emang orang Irian Jaya terima, orang NTT terima. NTT itu luas sekali, Irian Jaya lebih luas lagi ya kan. Wah, belum lagi Bali. Janganlah ya. Pasti mereka nggak suka. Saya yakin mereka nggak suka. Saya aja yang di Jawa nggak suka, apalagi mereka ya. Nah, ini penegasan Megawati nih ya. Penegasan Megawati apa tentang khilafah ini ya. Jadi kalau Pak Ustadz Somad mau mendirikan negara khilafah, diusir sama Megawati, diusir. Ini dia bilang. Pak Ustadz Somad mau diusir sama Megawati kalau mau dirikan negara khilafah. Tapi kalau Pak Ustadz Somad taat kepada NKRI ya enggak lah. Megawati minta pendukung khilafah diusir dari RI. Ruhut buktikan ideologi Pancasila harga mati. Per Depok ya, ini pikiran rakyat ya. Politisi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan PDIP Ruhut Sitompul menyoroti pernyataan Megawati Soekarno Putri. Untuk diketahui beberapa waktu lalu Megawati meminta agar pendukung khilafah diusir ya. Nah, mau apa lagi Pak Somad? Ngomong lagi, diusir dari Indonesia. Nah, menurut Ketua Umum PDIP itu para pendukung khilafah dinilai merusak ideologi bangsa dan negara. Nah, Pak Ustadz Abdul Somad, denger nih, Megawati mengungkapkan paham khilafah sendiri tidak diterima di negara Jazirah Arab Saudi seperti Arab Saudi, Iran, Suriah, Libya, bahkan Mesir. Pak Abdul Somad dan rekan-rekan kan sudah pernah ke Arab kan, sudah pernah naik haji kan. Di Arab itu kan ada Mekah kan. Di sana juga kan sejarah Islam awalnya kan. Nah, pernah memerintah kan. Nabi Pak Ustadz Somad, Nabi Muhammad SAW kan di sana pernah memerintah kan. Mereka aja tidak mau. Iya, Arab tidak mau. Saudi Arabia menjadikan negara khilafah. Mereka negaranya bukan negara khilafah. Selain itu Megawati mengatakan bahwa khilafah sudah tidak ada alias bubar ketika Turki menjadi republik pada tahun 1924. Turki aja waktu mereka pakai negara khilafah itu mereka itu kurang begitu nyaman, akhirnya bubar tahun 1924. Sekarang Turki justru menjadi negara modern ya. Iya, negara modern mereka ya. Nah, terus ini tak hanya itu, anak dari Soekarno ini sempat meminta para pendukung khilafah untuk datang ke DPR dan berdiskusi, namun satupun tak ada yang muncul. Terkait pernyataan Megawati tersebut, Ruhut memberikan komentar. Berapa
berupa dukungan melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya Ruhut Sitompul ya. Dalam komentarnya, pria kelahiran Medan ini meminta seluruh masyarakat Indonesia meneladani penegasan Megawati terkait pendukung khilafah tersebut. Artinya kita semua harus dukung supaya negara ini tetap utuh ya. Teman, itulah dia si Ustadz Abdul Somad. Ya, Ustadz ini bagi saya adalah seorang Ustadz yang provokatif di bangsa ini. Selain ia melecehkan simbol iman kekristenan, yaitu salib, ia mengata-ngatai bahwa di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil-manggil haleluya, haleluya. Bukannya itu, orang ini juga anti sekali terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Ia mengkufar-kafirkan orang lain. Bahkan ia menganggap diri adalah seorang pemegang kunci surga. Nah, sekarang dia buat ulah. Dia mau mendirikan negara khilafah. Memangnya punya bapakmu negara ini? Seenak jidatmu kamu mau mempelopori orang-orang untuk mengikut engkau dengan mendirikan negara khilafah. Enak saja kau. Ya. Nah, itu sebabnya Presiden Megawati Soekarno tegas mengatakan hal ini, bahwa kalau negara ini dijadikan negara khilafah, maka bertentangan dengan ideologi Pancasila, saudara. Ya. Jadi oleh sebab itu, siapa yang mendirikan negara khilafah, termasuk Ustadz Abdul Somad, harus diusir di bangsa ini. Ya. Ini bukan negara Arab, ya. Ini negara Indonesia yang memiliki otoritas dan kedaulatannya sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan negara lain. Jadi saya setuju kalau manusia yang satu ini diusir. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Saya tidak lupa berdoa bagi saudara yang sakit, kiranya diberikan Tuhan kesembuhan. Bagi saudara yang lemah, diberikan Tuhan kekuatan. Dan bagi saudara yang mengalami kesusahan, diberikan Tuhan penghiburan yang daripadanya. Amin. Teman-teman, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang ustadz yang sudah kita saksikan tadi, yang mengatakan bahwa solusi dari negara ini adalah menjadikan negara ini menjadi negara khilafah. Dan kita melihat bahwa Ibu Megawati dengan tegas dan terang mengatakan bahwa akan mengusir orang-orang yang tidak mau patuh dan mengikuti NKRI. Teman-teman, saya merasa bahwa saat ini ya jauh lebih baik ya daripada dijadikan negara ini menjadi negara khilafah. Karena kita tahu saudara, sama seperti baru-baru ini bagaimana ada seorang yang bernama Babi Haikel yang menyampaikan suatu undang-undang yang mengatakan bahwa semua makanan yang ada dijual di NKRI maupun yang dimakan harus punya sertifikat halal. Nah, hal itu saja yang disampaikan membuat publik marah, publik tidak setuju, publik merasa tersakiti dengan kata-katanya. Nah, apalagi kalau dijadikan nanti negara ini menjadi negara khilafah, berarti akan ada nanti pemaksaan. Tidak mungkin dong orang-orang yang tidak seagama, seakidah dengan kita paksakan melakukan sesuatu menurut syariat kepercayaan kita, kan tidak mungkin. Nah, padahal kita tahu saudara, kita sebagai manusia adalah manusia ciptaan Tuhan, bukanlah sebagai robot yang bisa diatur ya, lurus, belok kiri, belok kanan. Nah, kita bukan robot. Bahkan Tuhan kita pun yang menciptakan kita mengerti akan hal itu. Dan Tuhan kita tidak menjadikan kita robot. Tuhan itu memberikan kita kebebasan ya, bahwasanya kita bebas memilih kemana kita harus melangkah. Tetapi Tuhan memberikan perintah-perintahnya kepada kita. Apabila kita melakukan perintah-perintah Tuhan, maka kita akan hidup. Apabila kita tidak melakukan perintahnya, maka kita akan mati dalam dosa kita. Nah, Tuhan itu memberikan kehendak bebas. Tetapi ingat bahwa ada sanksi ketika kita melanggar perintah-perintah Tuhan. Jadi Tuhan tidak menjadikan kita robot ya teman-teman. Nah, inilah yang sering terjadi. Bagaimana orang dipaksakan melakukan apa yang menjadi akidahnya. Seperti Babi Haikel ini, sebenarnya apa yang disampaikannya itu, dia sebenarnya sedang memaksa semua orang-orang non-muslim untuk mengikuti yaitu ajarannya. Karena tidak mungkin ya kita yang menjual daging babi selama ini, yang punya usaha ya, tidak mungkin akan diberikan sertifikat halal. Berarti otomatis usaha kita itu akan ditutup ya, karena tidak punya sertifikat seperti yang disampaikan oleh Babi Haikel. Nah,
ini hanya masih segelintir, apalagi kalau sudah sepenuhnya negara ini dipimpin oleh khilafah. Kita tidak tahu entah apa yang akan terjadi bagi negara ini. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh mengedukasi, dan video yang saya bagikan ini boleh memberikan kita pengetahuan dan pengajaran bahwa kita sebagai NKRI, mari kita jangan memberontak, tapi marilah kita menjadi orang-orang baik, orang-orang yang mau membantu, orang-orang yang mau bekerja sama di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.